Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi baru SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran biologi tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah Ananda sudah siap menerima materi hari ini? Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kita tidak bisa bertemu langsung secara fisik untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Sehingga kita harus bertemu melalui daring atau online ini. Meskipun demikian, Ibu berharap agar Ananda semua dapat menyerap semaksimal mungkin materi yang Ibu sampaikan. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Dasaswita, mengajar mata pelajaran biologi, dan mulai tugas semenjak tahun 1994. Alamat di Perumnas Unip. Baiklah, sekarang kita mulai belajarnya. Adapun judul di bab pertama ini adalah ruang lingkup biologi. Di SMP atau sekolah lanjutan tingkat pertama, Ananda semua sudah mempelajari biologi yang tergabung dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi, biologi ini merupakan salah satu cabang IPA atau juga dikenal dengan ilmu sains. Sebagai cabang dari sains, biologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki objek kajian berupa benda-benda yang konkret. Konkret artinya nyata. Nyata di sini berarti dapat dilihat dengan mata atau ditangkap oleh alat indera, baik secara langsung maupun dengan memakai alat bantu. Ciri yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris. Maksud pengalaman empiris adalah pengalaman yang nyata, di mana pengalaman ini dapat diperoleh dari hasil penemuan, percobaan, ataupun pengamatan. Ciri ketiga, menggunakan cara berpikir yang logis atau sistematik. Logis artinya masuk akal atau benar menurut penalaran. Sedangkan sistematik artinya ada susunan atau aturan atau langkah-langkah yang berurutan. Ciri keempat, ilmu pengetahuan bersifat objektif. Objektif artinya berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Jadi, misalkan Ananda sedang melakukan suatu percobaan. Menurut Ananda, hasil yang diperoleh adalah A. Tetapi ternyata hasilnya B. Maka Ananda di sini tidak boleh memaksakan bahwa hasilnya A. Nah, itulah yang disebut dengan objektif. Ciri yang kelima, teori yang dihasilkan berlaku umum. Umum artinya bahwa teori-teori yang dihasilkan berlaku untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Kita lanjut slide berikutnya. Cabang ilmu biologi. Biologi merupakan ilmu yang berkembang pesat. Perkembangan tersebut mendorong terjadinya spesialisasi ilmu. Spesialisasi ini memungkinkan terjadinya pengkajian yang lebih khusus terhadap suatu objek. Biologi mengalami spesialisasi menjadi cabang-cabang ilmu yang mempelajari bidang-bidang tertentu. Banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi ini. Antara lain, genetika. Genetika
adalah cara pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Kemudian yang lain, sitologi. Sitologi itu mempelajari tentang susunan dan fungsi bagian-bagian sel. Berikutnya, histologi. Histologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Berikutnya, zoologi. Zoologi itu khusus mempelajari tentang hewan dan kehidupannya. Sedangkan botani khusus mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Sebetulnya banyak sekali cabang ilmu biologi ini, maka ada juga ahli yang mengelompok-ngelompokkannya. Apa saja pengelompokannya? Silakan Ananda cari sendiri di literatur yang ada pada buku maupun internet. Kita lanjut. Berikutnya adalah objek dan permasalahan biologi. Objek biologi mencakup makhluk hidup dan kehidupan. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi adalah kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur kehidupan dari yang terendah hingga tertinggi adalah sebagai berikut. Yang terendah namanya molekul. Molekul, pada tingkat molekul, struktur dan fungsi molekul, penyusun komponen sel seperti karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat merupakan objek kajian dalam bidang biokimia. Contoh permasalahan di bidang molekul adalah kebutuhan obat untuk penyakit tertentu. Kemudian yang berikutnya, sel. Sel merupakan struktur dan fungsi komponen sel serta proses yang terjadi pada sel merupakan kajian biologi. Jadi sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Contoh permasalahan di bidang sel adalah penanggulangan penyakit kanker dan pengembangan makanan serta minuman hasil fermentasi. Berikutnya, jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan, contohnya epidermis, xilem, floem. Sedangkan contoh jaringan pada hewan adalah jaringan otot jantung, jaringan otot polos. Contoh permasalahan di tingkat jaringan adalah diagnosa dan penanggulangan berbagai penyakit pada tanaman, manusia, dan hewan. Tingkat berikutnya, organ. Organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Contoh organ pada hewan adalah jantung, paru-paru, dan sebagainya. Sedangkan contoh organ pada tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Permasalahan di tingkat organ banyak sekali. Seperti
ada orang yang mengalami sakit pada jantung, paru-paru, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah sistem organ. Sistem organ merupakan organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Harus Anda ketahui bahwa istilah sistem organ ini hanya terdapat pada hewan dan manusia. Sedangkan pada tumbuhan, sistem organ ini tidak ada. Kita lanjut. Berikutnya adalah individu. Individu merupakan satu kesatuan makhluk hidup secara utuh. Dari gambar dapat kita lihat bahwa seorang anak perempuan, yaitu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu disebut dengan satu individu. Seekor kucing, seekor monyet, itu juga disebut dengan individu. Individu dapat berupa organisme uniseluler maupun multiseluler. Contoh organisme uniseluler adalah bakteri dan protozoa. Sedangkan contoh organisme multiseluler seperti yang sudah kita lihat tadi, yaitu seorang anak perempuan, seekor kucing, seekor monyet, dan sebagainya. Contoh permasalahan di bidang individu adalah kelainan dalam perkembangan embrio. Berikut adalah populasi. Populasi merupakan individu-individu sejenis yang berada pada suatu tempat dan waktu tertentu. Pada gambar dapat kita lihat sekelompok orang yang berada pada waktu dan tempat tertentu. Contoh permasalahan di tingkat populasi adalah kelangkaan spesies tertentu, seperti kelangkaan bunga rafflesia. Kita perhatikan slide berikutnya. Pada slide berikutnya kita lihat adanya kumpulan dari populasi, di mana populasi itu terdiri dari populasi manusia, populasi hewan, dan populasi tumbuhan. Kumpulan populasi tersebut yang saling berinteraksi membentuk suatu komunitas. Kemudian, komunitas ini nanti akan saling berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya, di mana hubungan timbal balik antara kumpulan populasi tersebut dengan lingkungan abiotik kita sebut dengan ekosistem. Pada gambar kita lihat adalah contoh ekosistem sawah. Sebetulnya banyak sekali ekosistem ini. Silakan Anda cari sendiri pada literatur yang ada. Terakhir adalah bioma. Bioma merupakan kumpulan ekosistem yang ada di dunia. Contoh bioma adalah bioma tundra, bioma taiga, bioma padang rumput, bioma gurun, bioma hutan hujan tropis. Pada gambar Anda lihat contoh adalah bioma hutan hujan tropis, di mana bioma tersebut terdiri dari sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi tertentu.
kita masuk slide berikutnya adalah manfaat biologi. Seiring kemajuan teknologi, biologi memberikan manfaat atau sumbangan terhadap kemajuan teknologi. Adapun manfaat biologi dapat kita lihat di berbagai bidang. Antara lain, yang pertama, manfaatnya di bidang pertanian. Di bidang pertanian, contohnya adalah dengan penemuan teknik kultur jaringan. Dengan kultur jaringan, kita dapat memperoleh bibit dengan jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Contoh yang lain adalah penemuan bibit unggul pada berbagai jenis tanaman, yang dimana tanaman tersebut bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik. Bidang berikutnya adalah bidang peternakan. Contoh manfaat biologi di bidang peternakan adalah ditemukannya inseminasi buatan atau kawin suntik. Teknik inseminasi buatan bertujuan untuk memperoleh hewan, dalam hal ini adalah hewan ternak, dengan kualitas yang diinginkan serta produksi yang meningkat. Bidang berikutnya adalah bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, manfaat biologi di sini antara lain adalah dapat mengidentifikasi virus. Dengan mengidentifikasi virus, nanti kita dapat menciptakan atau ahli dapat menciptakan vaksin-vaksin. Manfaat berikutnya adalah di bidang industri. Di bidang industri, contohnya adalah industri makanan. Contohnya yaitu dengan adanya penemuan yogurt, kecap, nata de coco, dan sebagainya. Baiklah, Ananda sekalian, cukup demikian materi hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, nanti kita diskusikan melalui WA group. Akhirnya, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.